Oke, pada video kali ini kita akan membahas kode FHDL mengenai rangkaian full adder. Seperti biasa, langkah pertama adalah mendeklarasikan terlebih dahulu library yang akan kita gunakan. Ini merupakan bersifat hal yang sangat mutlak dan sangat penting. Baik, langkah selanjutnya adalah mendeklarasikan entity, dan nama entity yang kita gunakan harus sama dengan nama project sesuai dengan file project kita. Di dalam function entity ini, kita akan mendeklarasikan variabel yang berfungsi sebagai port input maupun port output. Di sini terdapat 3 variabel yang berfungsi sebagai port input dan 2 variabel yang berfungsi sebagai port output. Oke, kemudian kita tutup fungsi entity-nya. Nah, dilanjutkan dengan membuat arsitektur. Di dalam arsitektur inilah yang akan berisikan rangkaian proses full adder dengan menggunakan variabel-variabel yang dibutuhkan berdasarkan variabel yang ada di entity sebelumnya. Yang terjadi dalam rangkaian full adder adalah di mana variabel S akan menampung hasil output berdasarkan operasi logika X XOR, Y XOR, dan Cin. Kemudian, variabel Cout berfungsi menampung hasil output dari operasi perkalian dari variabel X dan Y, kemudian perkalian dari variabel Cin dan X, kemudian perkalian dari Cin dan Y. Kemudian dari perkalian tersebut akan dijumlahkan. Oke, kita akan compile hasil dari kode FHDL ini, apakah mengalami error atau tidak. Nah, hasilnya sukses, tidak ada error. Berikut adalah nilai dari diagram waktu yang dihasilkan berdasarkan kode FHDL full adder. Sebagai contoh, perhatikan berdasarkan rangkaian logika full adder, di sini nilai X dan Y diinputkan bernilai 0. Begitu juga Cin diinputkan dengan bernilai 0. Hasil output yang dikeluarkan oleh variabel Cout maupun S ialah 0. Nilai 0 yang di sini adalah kalau di diagram pewaktuan itu bernilai low, sedangkan untuk nilai 1 itu bernilai high. Berdasarkan contoh yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa hasil output yang dihasilkan dari diagram waktu sama dengan teori yang kita pelajari mengenai tabel kebenaran full adder beserta rangkaian yang dihasilkan. Dan dapat dilihat hasil output yang dihasilkan oleh variabel Cout maupun S itu sama dengan tabel kebenaran yang ada di full adder seperti teori yang telah kita pelajari mengenai full adder sebelumnya.